Misteri kematian Michael Jackson. Ayo kita pecahkan. Pada tahun 2009 ya, kita dihebohkan oleh kematian salah satu artis dunia, Itu King of Pop. Oh ya, King of Pop, Michael Jackson. Betul. Siapa yang tidak mengenal dia? Dari setiap karya-karyanya yang begitu banyak, ya kan? Dan dikabarkan meninggal. Dan sebenarnya kematiannya ini tuh menimbulkan banyak misteri. Masih di sini menjadi dia. pertanyaan bagi banyak Dan orang. banyak menjadi perbincangan banyak orang nih. Betul. Waktu itu Anda lagi di mana tuh waktu berita Saya ini? kayaknya saya 11 tahun yang lalu ya? kayaknya rumah saya bukan yang di tempat sekarang saya nih. Di mana? Di rumah Oma kayaknya. Oh, oke. Gak penting kan? Ya, iya. Ya itu dia. Makanya Nah, lanjut. maksud saya sedang apa mungkin? Waktu itu kalau nggak salah tuh masih kayaknya YouTube masih Nggak ada. sering nonton TV deh, TV, ya, sering nonton TV ya. TV. Jadi berita itu tuh masih dikabarkan lewat TV gitu. Kalau Anda di Jadul mana ya? emang? Sama dari TV juga. Dari TV kan, makanya Jadi langsung kita bahas tentang misteri topik ini ya. kematiannya Jadi ya. ini sangat menarik. Ayo, Let's stay go. tune. Stay tune. Michael Joseph Jackson lahir pada tanggal 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, sebuah daerah industri di pinggiran Chicago. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara dari pasangan Joseph Walter Jackson dan Catherine Esther Cruz. Bakat musik yang ia miliki terlihat sejak ia berusia 5 tahun. Dan di usia 11 tahun, Michael Jackson mulai berkarir bersama Jackson 5. Dalam acara Living with Michael Jackson tahun 2003 lalu, Michael Jackson terlihat menangis menutupi wajahnya ketika ia menceritakan tentang masa kecilnya. Dulu, Michael Jackson sering mengalami kekerasan dari ayahnya, baik secara fisik maupun mental, seperti latihan yang tak berhenti-henti, cambuk, dan memanggilnya dengan panggilan kasar. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa kedisiplinan yang diterapkan ayahnya, dan sejak bersolo karir, popularitas Michael Jackson makin melesat naik dan makin terkenal. Sebenarnya poinnya ya, maksudnya beberapa hal yang kadang-kadang tuh penting banget ya untuk mencapai kesuksesan tuh disiplin itu sendiri sih. Cuman ya mungkin rasanya tuh ya kalau yang kayak gitu kan cukup berlebihan lah ya. Kayak Dia dicambuk, dibentuknya dengan cara yang cukup berlebihan ya. ya dipukul dan segala macam. Cuman ya itu tadi sih, pada akhirnya anak itu Disiplinnya. akan mengerti. Oh ternyata itu ya poinnya. Tapi memang ini pengaruh ke mentalnya mentalnya dia. pasti ya kan, karena belum siap nggak sih? Karena Maksudnya masih kecil dan juga. disiplin tadi kan kita bilang berlebihan gitu Berlebihan. loh. Sampai ya pengaruh ke psikisnya juga. Yes, walaupun itu sebenarnya memang ya baik ya, baik dan benar juga gitu loh. Maksudnya lu baik. latihan. Tidak baik. Tidak baik. Baik dong. Baik ke sisi itu sih. Ya. Iya, baik dong. Benar. Iya dong. Kalau dia nggak latihan, kalau nggak dipaksa. Tapi ini menjadi sorotan banyak media juga Ah. gitu loh, kayak bahwa bapaknya tuh jadi kayak apa, eksploitasi anak-anaknya Oke. untuk menjadi musisi segala macam kan, malah karena belum tentu Itu dia. anaknya mau gitu kan. Karena kan banyak yang kayak orang tua itu tuh yang pengen ngejual cita-cita itu sama anaknya. Iya, jual Iya. cita anak mungkin bapaknya mau jadi penyanyi. Bapaknya pengen Cuman jadi penyanyi, anaknya. atau enggak misalnya bapaknya pengen jadi abri, kamu Anaknya. harus jadi abri nih. Padahal belum tentu anaknya mau gitu. Betul. Michael Jackson mendapatkan julukan King of Pop dan gerakan moonwalk yang masih membekas hingga saat ini. Tahun 1982, pada album kedua Michael Jackson yang berjudul Thriller, dianggap sebagai puncak karirnya. Album kedua ini bertahan di 10 besar Billboard 200 selama 80 minggu berturut-turut. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan 13 Guinness World Records, 19 Grammy Awards, dan bahkan albumnya juga pernah terjual hingga 750 juta kopi di seluruh dunia. Tak hanya itu, ia pun juga menerima penghargaan yang diberikan khusus dari Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan di tahun 1984. Penghargaan ini diberikan atas sumbangan Michael Jackson untuk badan amal yang membantu orang agar keluar dari ketergantungan alkohol dan penyalahgunaan narkoba. Michael Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk menggalang dana bagi korban kelaparan dan membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat.
ini lagu ya cukup terkenal ya. Yoi, yang Nggak cukup lagi, terkenal banget malah. Oke, yang thriller dulu lah ya. Thriller kan Album itu yang Thriller, jadi ya, yang jadi yang gini-gini kan. luar biasa banget lah. Itu yang pertama Jogetannya. kayaknya jadi batu loncatan yang cukup lumayan ya untuk Michael Jackson ya di lagu itu ya. Dan di sini kita bisa lihat ternyata tuh Michael Jackson peduli juga ya. Maksudnya untuk lingkungannya beramal, juga, untuk lingkungan ya. itu luar biasa banget. Yang We Are The World itu kan gue yang gue lihat tuh sempat 2 kali ya, yang rame-rame. Ya, Kan itu rame. sama semua artis dan penyanyi itu keren banget sih menurut gue ya. Itu We Are dia The World. kasih untuk apa? Haiti ya kayaknya ya. Kalau nggak salah ya, waktu itu gue juga lupa deh. Pokoknya untuk Dia amal. pokoknya untuk beramal lah pada saat itu ya. Abis itu juga yang di Thriller dia juga masih kulitnya masih Hitam ya? aslinya ya. Ya masih Aslinya. masih yang apa rada Belum di- sawo matang kali ya, mungkin sawo bukan matang. bukan yang hitam gimana banget ya. Kita akan bahas kenapa dia kok di Lama-lama kan lama-lama penampilan terakhirnya menjadi jadi beda dan putih. warnanya putih juga kulitnya. Sejak awal tahun 1980-an, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya, rumor yang mengatakan bahwa Michael Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Namun, menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Michael Jackson didiagnosis menderita vitiligo dan lupus. Penyakit vitiligo membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Kedua penyakit ini mengakibatkan Michael Jackson sensitif terhadap sinar matahari. Perawatan yang diberikan kepada Michael Jackson untuk penyakit tersebut turut mengakibatkan kulitnya semakin memutih. Michael sempat mengalami kecelakaan pada 27 Januari 1984 dalam proses pembuatan iklan Pepsi Cola di Shrine Auditorium, Los Angeles. Ia mengalami luka bakar tingkat 2 di kepalanya. Setelah kejadian ini, Michael mulai memperhatikan penampilan dan mengoperasi plastik pada bagian hidung, jidat, bibir, dan tulang pipi. Beberapa ahli pun mengatakan bahwa Michael menderita body dysmorphic disorder, kondisi psikologis di mana penderita merasa kurang suka dengan penampilannya. Itu dia alasan Alasannya. kenapa dia operasi ya. Sebenarnya pertama itu karena memang dia ada Penyakitnya. vitiligo dan Vitiligo. lupus. Ya kan kalian mungkin juga pernah lihat beberapa mungkin orang yang ada penyakit yang mungkin Ada putih-putih. putih-putihnya kayak belang, pokoknya belangnya belang. belang kayak gitulah. Tapi dengan pengobatannya lama-lama jadi putih semua Iya, gitu. sebenarnya bertujuan dia bikin putih itu biar sama dengan warna kulitnya itu sama dengan yang penyakitnya dia itu. Betul. Dan juga kenapa mukanya kok jadi berubah ya? Ternyata memang karena Karena ada kecelakaan Pas luka kecelakaan. bakar, cuman abis itu kayaknya karena sekali jadi kayak lagi deh. Iya sih, lagi memang. deh gitu. dan menurut gua pada yang tadi di terakhir dia sempat bilang kayak merasa apa sih itu? Iya, body dysmorphic disorder itu udah ada dari di dalam dia ya. Jadi ngerti nggak memang sih? karena pengaruh si bapaknya tadi Ya kali mungkin, nah itu yang- tadi sendiri ya di kayak merasa awal-awal ya. nggak diterima ya mungkin nih jatuhnya ya. yang bapaknya suka ngomong kasar segala macam, mungkin dia berasa kayak aduh gua Ya, yang merasa kurang terus Kurang, dirinya kayak gitu. kenapa dan akhirnya seperti itu. ganti penampilan. Yang terpenting punya duit sih. Kalau nggak bisa ganti. Iya ngerti gak sih? Benar juga. Pasti gak sih? Tapi malah jadi jujur aja deh, bagusan yang pas dulu kan. Iya banget sih. Gue kan? sih iya makanya. Mungkin dia berasa aneh juga kalau misalnya kulitnya putih tapi mukanya struktur orang kulit hitam gitu. Namanya kalau misalnya lu udah modif satu kali gitu ya, kayak merasa, aduh kalau gue Tagihan. kayak gini, kayaknya kurang ya kalau ini yang ini ya. Iya. Ngerti gak? Kalau ini yang gini, kayaknya kurang ya kalau ini. yang Proporsinya ini. jadi kayak kurang ya, kok jadi kayak kurang ya. Nah iya lama-lama. Lanjut terus. Rata-rata seperti itu sih. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konsernya di London sebagai tanda kembalinya setelah vakum belasan tahun. Bahkan ia sendiri yang memberi nama This Is It Michael Jackson dan mengumumkan ke publik 4 bulan sebelum konser itu digelar. Konser ini rencananya akan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun 1 bulan sebelumnya, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009. Pukul 14.26 waktu setempat, ia diduga mengalami gagal jantung sesaat setelah diberi suntikan Demerol. Berita kematian Michael Jackson tersebar cepat di internet. Banyak situs web yang kewalahan menangani pengguna internet yang ingin mencari informasi tentang kematian Michael Jackson. Google sempat mengalami gangguan karena begitu banyaknya kata kunci Michael Jackson yang dimasukkan. AOL Instant Messenger juga sempat mengalami gangguan selama 40 menit karena banyaknya pengguna yang menginformasikan kematian Jackson lewat AOL Ins Live. Kematian mendadak Michael Jackson ini menimbulkan banyak kecurigaan di masyarakat. Hingga akhirnya dilakukanlah penyelidikan terkait
kasus kematiannya. Menurut gue insane Karena sih, legend ya, karena dia legend. Iya maksudnya, dan yang gue bingung pas banget coy, Mau konser. sebulan loh. Itu 25 tanggalnya itu sama. Tanggal 25 ya? 25 dan 25 itu yang kebetulan kak, ya kayak itu tadi ya. Biasanya ini anak-anak konspirasi nih cocok-logian biasanya nih ya. Kebetulan saya rasa tidak. Wih, Ada hitung-hitungannya. Lalalala gitu ya. Sebulan ya, sebelum konser. Sebulan sebelum konser dan Konser terakhir ya. kebayang nggak sih fansnya yang Kayak- udah bertahun-tahun vakum, Mau nonton lagi. orangnya pengen konser lagi, udah beli tiketnya, sebulan lagi meninggal coy. Iya. Bukannya dibatalkan, meninggal pak. Meninggal. Biasanya kan Ya, batal. nggak jadi datang. Biasanya kan kayak misalnya tidak jadi nih bersinggah ke kota ini, ya itu oke ya, orang masih ada, cuman Ini sempat akhirnya pas kelar dia meninggal ada kan film dokumenter. Nah. This Is It namanya. Oke, itu berarti yang Itu nama konsernya juga dokumenter sih. persiapan konsernya Michael Jackson ini gitu. Silakan nonton. Gila sih, kebayang banget. Udah siap, udah latihan, kru-krunya juga kan. Iya. Kebayang banget sih kayak gitu. Emang makanya kenapa banyak orang berspekulasi tentang kematiannya gitu. Iya mungkin juga, dan gila banget karena mungkin karena nggak dibuka juga ya, karena apa dengan jelasnya juga Jantung pasti kan. tadi kan dibilangnya Iya. gagal jantung. Tapi mungkin mereka punya spekulasi lain, makanya Iya. kan di messenger segala macam. Gila coy, sampai ada Ya, gangguan. server. Lu bayangin aja tuh. Mungkin dulu juga servernya nggak terlalu sebesar sekarang juga. Iya Juga, sih, tapi lu bayangin bisa sampai ada kerusakan kerusakan sih. Gangguan. Seperti itu coy. Nah ini yang menarik. Ini kita akan menjelaskan kronologi kematiannya. Yang menjadi misteri Yang selama menjadi ini. misteri selama ini. Apakah dia dibunuh? Apakah dia merencanakan? Coba kita bahas. Let's go. Di beberapa bulan sebelum konsernya, Michael Jackson sering mengalami insomnia dan stres. Bahkan para eksekutif konser juga mengkhawatirkan berat badan Michael Jackson yang semakin hari semakin terlihat kurus. Pada tanggal 25 Juni 2009 pukul 00.30, setelah Michael melakukan latihan untuk konsernya, Dr. Conrad Murray menghampirinya dan memberikan obat untuk membantu Michael tertidur. Ia juga menyuntikkan obat penenang melalui infus. Namun, Michael tetap belum bisa tertidur. Pukul 03.00 sampai 08.00, Dr. Murray berkali-kali melakukan penyuntikan dan menambahkan dosis agar Michael tertidur, dan hasilnya pun sama. Pukul 10.40, Dr. Murray akhirnya memberikan propofol dengan dosis kecil. Kemudian ia juga terus memantau detak jantung Michael hingga beberapa saat, dan Michael pun memejamkan kedua matanya. Namun pada 12.00, Dr. Murray meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di rumah Michael dan mengatakan bahwa Michael dalam keadaan kritis. Pukul 13.00, Michael dibawa oleh ambulan menuju rumah sakit. Dan tepat pukul 14.26, Michael Jackson dinyatakan meninggal dunia. Pada tanggal 8 Februari 2010, ditetapkannya lah dokter pribadi Michael Jackson bernama Dr. Conrad Murray sebagai tersangka. Karena menyuntikkan banyak obat sehingga membuat Michael Jackson overdosis dan meninggal dunia. Ia divonis 4 tahun penjara. Jadi ini sebenarnya masalahnya adalah insomnia, bos. Ya. Nggak bisa tidur. Ya, ini adalah kronologinya ya. Iya. Maksudnya secara jelas dan terperinci gitu ya. Ini masalah yang juga sering gue hadapi lagi. Dari muda udah begini nih. Gue takut. Cuman ya Tapi dia parah banget sih. Dia jauh lebih parah. Dia udah suntik beberapa kali obat dan nggak mempan gitu. Sudah seakut apa itu? Dia sakut apa? Berarti emang setiap malam sleepless night terus berarti. Terlalu banyak hal yang dipikirin gak sih? Pasti pandangan, maksudnya yang udah populer di Indonesia aja nih, pasti kan ada banyak omongan juga, ada pasti kan ngerasa aduh ntar maksudnya pasti ada lah ya, ini dunia bro. Michael Jackson, dia makanya banyak banget pikiran sampai nggak bisa tidur itu kan. Jadi disuntik obat pun nggak. Nah tapi sempat ada namanya tadi apa? Propofol yang terakhir disuntikan dosisnya kecil. Itu sempat disuntikan juga sebelumnya. Jauh sebelumnya dia pernah pakai obat itu dan ternyata efeknya tuh malah bikin panas, setengah dingin setengah panas. Ya sebenarnya itu Propofol itu tuh apa ya, obat yang cukup keras banget lah ya. dan Jadi ini bahaya lah. bahaya juga gitu ya. Nah, obat dia udah itu. nggak boleh lagi di situ kan untuk disuntikan. Tapi terakhir nih karena udah bener-bener susah banget tidur, Yang kayak tadi ya. ya dan dia maksa juga dokternya udah pakai itu aja, gue cuma bisa tidur pakai itu. Si Michaelnya bilang sama Michael Jackson dokternya. sama Dokternya awalnya tuh nggak kasih Nggak tuh. kasih, cuman ya udah deh, gue kasih dosis dikit aja. Gue bingung sih ya, ini kan udah dinyatakan tersangka dokternya, dokter pribadinya. Cuma kan di sini kan mungkin ada dorongan juga ya, karena dokter pribadi pasti kan Michael Jackson yang suruh. Iya. Iya dong, maksud gue kan bukan berarti pure ini gue Nah, jahat bukan- aja nih bukan misalnya. inisiatif, Iya ya. ya, bukan kayak ini lu gue. Karena dia lagi dalam kondisi sadar si Michael Jackson ya. Nggak mungkin dong Michael Jackson. Ya udah
suntik saya aja terus gitu. Cuman memang akhirnya tetap divonis 4 tahun ya. Ya biar gimana pun dia yang bertanggung jawab gitu kan. Ini dia 4 tahun juga, 2 tahun kurungan, 2 tahun masa pencobaan. Di awalnya dibilang 4 tahun kan. Ada juga nih teori-teori lagi yang bermunculan mengenai dari kronologi ini. Apa tuh? Ada yang bilang kalau misalnya Michael Jackson tuh bersekongkol dengan Dr. Murray. Udah lu ini gue aja gitu. Tadi gue Supaya sempet sih asuransinya bisa dicairkan. Tadi gue sempat terpikir juga loh, apa mungkin gitu ya, dia bukan bekerja sama sih ya. Untuk mereka ya udah gitu loh maksudnya. Ya udah nggak apa-apa gue mati. Ya bisa. Bisa ya. Itu memang kayak apa ya? Mungkin respon natur orang yang mendengar kronologi ini. Kayak lu langsung mikir gitu kan. Bisa ya. Jadi menurut gua masih belum valid ya, karena itu kan respon natural orang tuh. Bisa jadi bersekongkol sama dokternya. Terus habis itu juga katanya dibunuh Illuminati. Jadi kan ini udah semakin dark ya, kalau semakin konspirasi biasa gini nih. Ya ini nih, kesuksesan orang tuh biasanya ada Dark side. tukarnya, ada nilai itu, ada lu bertukar apa sama organisasi tertentu atau iblis supaya bisa sukses. Di sini dituduhnya Illuminati. Jadi, Illuminati yang membunuhnya berarti. jadi kayak mungkin si Michael Jackson-nya kayak lu tidak menyelesaikan perjanjian kita. Asik. Dibunuh. Biasanya begitu kan. Oh iya. Nah ini ada yang terakhir lebih menarik lagi. Ada juga kan tadi konspirasinya Michael Jackson memasukkan kematian sendiri. Iya. Jadi ada juga konspirasi kalau misalnya Michael Jackson itu menyamar menjadi Dave. Siapa itu? Siapa Dave? Udah, Ya. siapa Dave? Mari kita bahas. Michael dan Dave dikenal sebagai teman lama, dan memang sudah banyak foto-foto kebersamaan mereka sejak kecil. Ini yang membuktikan bahwa Dave memang ada, dan kemungkinan bahwa Michael menyamar sebagai Dave sangatlah sedikit. Tapi kenapa banyak yang masih menganggap Michael menyamar? Ada beberapa kesamaan antara Dave dan Michael Jackson. Ada satu kalimat yang sering disebut oleh Michael Jackson, yaitu Encino House. Encino House. Encino House. Encino House. ada perbedaan antara foto-foto Dave di sosial media dengan ketika Dave diundang ke acara Larry King di salah satu stasiun TV. Dave asli mempunyai bola mata berwarna biru. Sedangkan ketika menghadiri undangan di acara Larry King, dia memiliki bola mata berwarna coklat. Lalu dia seperti menyimpan kegugupan saat diwawancarai. Nah emang kalau kita lihat di video wawancara Larry King dan si Dave ini, pertama yang kalau gue curigai ya, suara dan gaya bicaranya tuh kalau lu pernah lihat Michael Jackson juga, nih mirip gitu mereka berdua. Kayak sama-sama suaranya lembut gitu kan, kayak gitu. Dan juga bentuk mukanya ya, bisa aja Michael Jackson yang pura-pura dibunuh itu dia make up kayak Dave gitu. Udah operasi. Dan Dave kan juga sebenarnya bisa dibilang dia ada kekurangan gitu ya. Dan mereka tuh walaupun masih kecil berteman, udah gede kan punya kesibukan masing-masing. Bisa aja si Dave sih sebenarnya udah nggak ada orangnya gitu loh. Cuma Michael Jackson yang menyamar menjadi Dave dan dia memasukkan matiannya, habis itu dia menyamar jadi Dave supaya nggak ketahuan sama orang. Waduh, luar biasa sekali. Gila, pemikirannya itu benar-benar out of the box dan Tapi begitu sih. Tapi menarik, ini menarik. Makanya, gimana menurut lo para crackers? Coba komen di bawah apakah emang benar ternyata Michael Jackson berubah identitas menjadi Dave gitu, teman masa kecilnya gitu ya. Kalau lo sendiri, gua enggak. lo anggapnya sudah meninggal ya? Gue ya udahlah gitu ya, udah meninggal. Dan menurut gua apa ya? Ya, Gak tahu sih buat apa juga gitu loh. Gua nggak. Oh. Ya mungkin ya biar kayak orang udah populer pengennya jadi nggak populer kan, biasanya kayak gitu kan. Tapi enggak sih, ini emang Cuman mungkin gua rasa menarik ini aja untuk ya dibahas. ini cuma untuk dibahas. Iya seru, tapi menurut gua bener-bener nggak sama sekali. Kalau sih. mau dipercaya juga kayaknya nggak usah terlalu ini, soalnya ya ini kan nggak ada buktinya kan. Sekarang gini, buktinya cuma satu. Ya dia meninggal buktinya. Dan maksud gua ya ada, maksudnya kesamaannya juga ya nggak, ya menurut gua nggak terlalu valid banget juga sih. Cocok logi nih menurut Cocok lo ya. logi aja gitu ya. Ya kayak gitu sih intinya. Inti pembahasan kita kali ini Ya. mengenai Michael Jackson. Kalau lu punya teori-teori lain juga, silahkan komen di di luar bawah. dari ini. Menurut gua Michael Jackson sih gini. Banyak lah artis-artis juga yang dikabarkan gitu ya. Iya, banyak. Oke lah kalau gitu segitu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Tombol subscribe-nya. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek Ting kumpian.